Anime ini dimulai dengan memperkenalkan kita kepada Ichiro Suzuki, seorang programmer video game yang dalam kehidupan dewasanya menjadi budak kantornya. Rekan kerjanya menghilang sebelum peluncuran game, sehingga Ichiro tidak punya pilihan selain menghabiskan lebih banyak waktu di kantor untuk memperbaikinya sendiri. Ia diberitahu bahwa klien mengatakan bahwa game tersebut terlalu sulit untuk pemula, sehingga sang Sato harus mengubahnya. Dia mengusulkan agar saat membuat karakter, pemain mendapatkan peta yang memungkinkan mereka melihat musuh dan bom yang menghancurkan semuanya hingga 3 kali. Selain itu, ada kemungkinan untuk mendapatkan pencapaian langka jika menyelesaikan area tanpa menggunakan item. Dengan begitu, para pemain yang lebih terampil akan tertarik untuk menyelesaikannya tanpa menggunakan item tersebut. Karena keterbatasan waktu, idenya disetujui hampir seketika, sehingga mereka terus bekerja tanpa henti, sampai hampir tinggal di kantor. Namun, seiring berjalannya waktu, Ichiro semakin tertekan, melewati hari-hari tanpa tidur demi memenuhi tenggat waktu. Suatu hari, setelah 30 jam tanpa tidur, Sato akhirnya memutuskan untuk tidur siang di kantor, meskipun masih ada beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki. Namun, begitu dia tertidur, dia terkejut saat bangun di dunia yang sama sekali berbeda. Dia segera mengira itu adalah mimpi dan menyadari bahwa penampilannya kembali seperti saat dia berusia 15 tahun. Ichiro memperhatikan bahwa dia bisa melihat antarmuka game dan menyadari bahwa itu adalah gabungan dari 2 game yang sedang dia kerjakan. Saat mengetahui bahwa dia bisa mengendalikan antarmuka dengan pikirannya, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak dan menemukan bahwa namanya adalah nama yang biasa dia gunakan untuk menguji karakter, Sato. Sato juga melihat peta yang menunjukkan bahwa dia berada di tempat bernama Lembah Naga. Selain peta, dia memiliki 3 hujan meteor, tepat seperti perubahan yang dia sarankan untuk membantu para pemula. Saat mengamati peta, terlihat bahwa ada sekelompok besar sekitar 300 manusia kadal elit level 50 yang mendekat. Berbeda dengannya yang hanya level 1, Sato mencoba bersembunyi, tetapi musuh dengan mudah menemukannya dan menyerangnya tanpa ragu menggunakan panah. Sato terkejut ketika salah satu panah mengenai pipinya dan mulai berdarah. Disinilah dia menyadari bahwa dia dalam bahaya karena rasa sakitnya sangat nyata untuk disebut sebagai mimpi. Karena tidak ada tempat bersembunyi, Sato memutuskan untuk menggunakan hujan meteor yang dia miliki, tetapi dia menyadari bahwa opsi tersebut tidak berfungsi. Dalam kepanikan, dia menggunakan ketiga hujan meteor yang dimilikinya dan berlindung di balik batu, tidak percaya bahwa dia akan mati karena kesalahan dalam game. Namun, ketika dia tidak mengharapkannya, sejumlah besar meteor jatuh dari langit, menghancurkan segalanya, termasuk para musuh. Setelah peristiwa yang begitu epik itu, Sato melihat bahwa masih ada satu musuh yang berdiri, meskipun sangat lemah. Musuh tersebut menawarkan pedang kepada Sato untuk bertarung, dan Sato tahu bahwa ini adalah akhir baginya karena tidak ada cara dia bisa menang, meskipun musuh sudah lemah. Namun, saat merasakan betapa menyakitkannya serangan musuh, Sato melakukan yang terbaik untuk bertahan, dan dia sangat terkejut ketika berhasil mengalahkan manusia kadal itu hanya dengan melemparkan pedangnya. Meskipun semua yang telah terjadi, Sato masih percaya bahwa ini adalah mimpi, sehingga dia mencoba meninggalkan tempat itu seperti yang dia lakukan dalam sebuah game. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa menu tidak memungkinkannya untuk menyimpan atau keluar dari permainan. Jadi dia tidak punya pilihan selain tetap tinggal dan menyembuhkan lukanya. Disitulah dia menyadari bahwa dia sepenuhnya sehat dan tidak merasakan sakit sama sekali. Ketika memeriksa statusnya, dia menemukan bahwa energinya telah meningkat dan sekarang dia berada di level 310 dengan semua poinnya maksimal. Dia segera memahami bahwa perubahan drastis itu disebabkan oleh hujan meteor yang menghancurkan semua musuh. Sato memutuskan untuk mencoba lagi hujan meteor setelah meninjau catatan dan semua kemampuannya di area tersebut. Dia menargetkan serangan dari jarak jauh untuk tetap aman, tetapi segera menyadari bahwa itu jauh lebih kuat daripada percobaan pertama. Meteor-meteor itu menyebabkan ledakan besar, membuat Sato segera lari menjauh hingga dia melewati penghalang sihir. Ketika akhirnya dia aman, Sato yakin bahwa kekuatan destruktifnya layak untuk seorang penjahat jika terus digunakan. Jadi dia memutuskan untuk menonaktifkan kemampuan itu. Dia kemudian memeriksa inventarisnya, yang penuh dengan hadiah termasuk kantong air tak terbatas dan uang yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dia juga memiliki senjata spesial seperti pedang suci dan pistol sihir. Namun, tidak semua kemampuannya terbuka, jadi dia menambahkan poin dan membuka yang dapat digunakan dalam pertempuran darurat. Keesokan harinya, dia mengikuti petunjuk peta dan memutuskan untuk pergi ke benteng para prajurit, meskipun dia masih berpikir ini adalah mimpi. Sato bertekad untuk menikmati perjalanannya di dunia baru ini sebaik mungkin. Setelah tiba di benteng, dia melihat di peta bahwa kota terdekat adalah Salue. Di perjalanan, dia mendeteksi sekitar 100 prajurit,
dengan tingkat tertinggi di level 31 dan rata-rata di level 7. Dia juga memperhatikan ada satu musuh, yang tampaknya adalah seekor wife. Sato melompat untuk mencoba menyerang makhluk itu, tetapi makhluk itu menyerangnya tiba-tiba. Meskipun Sato terhempas ke tanah, dia terkejut menyadari bahwa itu tidak menyakitkan. Saat itu, Sato melempar batu ke arah wife dan terkejut saat melihat batu itu meluncur seperti proyektil, menembus sayap makhluk tersebut. Ini membuat wife melarikan diri ke arah kota. Sato merasa bertanggung jawab karena mengirim wife ke kota, jadi dia memutuskan untuk mengejarnya sampai dia bertemu dengan kelompok prajurit yang dilihatnya sebelumnya. Segera dia menyadari bahwa dia tidak mengerti apa yang mereka katakan. Jadi dia membuka antarmuka dan mengaktifkan kemampuan bahasa Shiga, meningkatkan kemampuan itu hingga maksimum. Kelompok prajurit berusaha melawan makhluk itu, tetapi panah yang mereka tembakkan tidak dapat menembus kulit keras wife. Kelompok penyihir berhasil menjatuhkannya dengan sihir, tetapi wife segera mencoba melarikan diri. Seorang prajurit wanita bernama Dena menghentikannya dengan sihir, tetapi ia terlempar ke udara. Sato segera melompat untuk menangkapnya dan membawanya ke tempat aman. Dena berterima kasih kepadanya dan memperkenalkan diri sebagai penyihir militer dan pelayan Count Salue. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, rekan-rekan Zena menyerang Sato dan memperingatkan agar dia menjauh dari Sena. Sato tetap tenang dan memperkenalkan dirinya sebagai pedagang keliling, tetapi mereka segera menunjukkan bahwa dia tidak membawa barang dagangan apapun. Sato menyadari bahwa tidak lazim membawa semua barang dalam menu, jadi dia mengatakan bahwa kudanya melarikan diri ketakutan oleh meteor. Mereka merespons bahwa jika dia memang seorang pedagang, dia pasti juga akan melarikan diri. Sato tidak punya pilihan selain membuka menu dan memaksimalkan semua kemampuan tipu daya dan persuasi. Dia kemudian menjelaskan bahwa penyelamat kakeknya dimakamkan di benteng para prajurit, dan itu terjadi ketika dia sedang mengejar keretanya tetapi tidak bisa mengejarnya, sehingga dia juga kehilangan semua dokumen perdagangannya. Ceritanya berhasil meyakinkan kelompok itu, dan Sato berangkat bersama mereka menuju kota dengan kereta. Dalam perjalanan, Dena memberitahu Sato bahwa mereka adalah pasukan investigasi. Sato dikirim untuk menentukan apakah ada perubahan setelah hujan meteor. Setelah berbincang sejenak, Sato menemukan bahwa ada perbudakan di dunia itu, dan budak-budak tersebut mencakup 20% dari populasi Salue. Tidak semua budak itu manusia, bahkan ada elf di kota tersebut. Sato bisa melihat hal ini hanya dengan memeriksa statistik permainan di menunya. Tak lama kemudian, ia tiba di kota itu secara langsung. Dena berpamitan kepada Sato, memastikan bahwa ia akan mengunjunginya nanti untuk berterima kasih atas penyelamatannya. Yona, salah satu rekan Zena, membawa Sato untuk mendapatkan dokumen pedagang baru. Di sana, Sato meletakkan tangannya di atas batu ajaib yang menunjukkan informasi statusnya. Untungnya, hanya informasi sebelum dia naik level secara drastis yang muncul. Jadi bagi mereka dia hanya level 1. Sato mendapatkan dokumennya setelah membayar dengan 1 koin perak dan dijelaskan bahwa pajak bagi rakyat biasa adalah 1 koin tembaga besar. Dia juga diberikan izin masuk ke kota yang berlaku selama 10 hari. Mereka memperingatkan bahwa jika seorang prajurit menemukannya dengan izin yang telah kedaluarsa, dia akan didenda 1 koin perak, dan jika tidak dapat membayar, dia akan dijadikan budak. Jadi, dia harus berhati-hati. Setelah mendapatkan semua yang diperlukan, Sato berjalan-jalan di kota, kagum dengan betapa terstruktur dunia permainan itu. Tanpa peringatan, seorang gadis bernama Martha menculiknya dan menyeretnya ke sebuah penginapan, meyakinkan bahwa di sana mereka punya makanan enak dan tempat tidur yang bersih. Sato membayar untuk masa tinggalnya selama 10 hari dan langsung memesan makanan. Pemilik penginapan kemudian mengirim Martha untuk membersihkan kamar-kamar para pedagang pengecut yang pergi. Sato bertanya apa yang dimaksudnya, dan dia menjelaskan bahwa selama hujan meteor, mereka terus berteriak bahwa Raja Iblis sedang mencari perkelahian dengan naga dari lembah naga. Sekitar 60 atau 70 tahun yang lalu, ada Raja Iblis, tapi seorang pahlawan mengalahkannya,
dan belum pernah terdengar bahwa dia bangkit kembali di negara manapun. Selain itu, jika dia menyerang, dia akan menuju ke kota labirin di ujung lain negara itu. Setelah mendapatkan lebih banyak informasi tentang dunia itu, Sato akhirnya makan, dan kemudian Martha membawanya ke pasar kota. Di sana, Sato melihat bahwa ada manusia setengah binatang, tetapi mereka tidak diperlakukan dengan baik oleh manusia. Seorang pria berambut pirang mendorong seorang gadis setengah binatang ke tanah, menyebutnya sebagai binatang kotor, dan memerintahkannya menjauh dari desa timur. Gadis itu mulai menangis, dan Sato dengan tenang menghalangi pria itu menggunakan keterampilan persuasi untuk membuatnya pergi. Setelah itu, dia membantu gadis-gadis itu mengumpulkan barang-barang yang mereka bawa, dan mereka kembali bekerja dengan yang lebih tua, karena tampaknya mereka adalah budak. Martha terlihat agak terkejut karena Sato telah membantu manusia setengah binatang yang sering ditolak oleh manusia. Mengingat bahwa dahulu para pemburu dan petani yang datang ke kota sering dibunuh oleh manusia setengah binatang. Mereka mengabaikan topik itu dan melanjutkan menjelajahi pasar, di mana Sato sangat meningkatkan kemampuan berbicara dan tawarnya. Martha kemudian menunjukkan beberapa topeng kepada Sato. Topeng naga yang digunakan dalam festival panen dijelaskan oleh penjual bahwa topeng itu untuk mereka yang berperan sebagai naga, dan wignya untuk mereka yang berperan sebagai pahlawan. Entah kenapa, Sato akhirnya membeli kedua barang tersebut, dan tak lama setelah itu, dia kembali ke penginapan untuk makan malam. Pada akhir hari, dia pergi ke kamarnya untuk beristirahat, sambil berpikir betapa luar biasa dan realistisnya dunia yang dia temukan sejauh ini. Namun, dia menyadari sesuatu yang aneh, yaitu fakta bahwa tidak ada apapun di dunia itu yang sesuai dengan cerita atau game yang dia ketahui sebelumnya. Dia telah menciptakan bahasanya sendiri dan mencicipi hal-hal yang belum pernah dia coba sebelumnya. Sangat aneh untuk hanya dianggap sebagai mimpi. Dunia ini tampak seperti sebuah permainan, tapi dia tidak bisa keluar atau menyimpan permainan, dan juga tidak ada cara pasti untuk mengakhiri permainan itu. Sato keluar dari penginapan sambil mengatakan bahwa belum ada cukup informasi untuk mengetahuinya. Saat mengamati kota dari ketinggian, Sato memutuskan bahwa rencananya untuk sementara waktu adalah bersenang-senang sebanyak mungkin hidup di dunia ini. Pulang ke rumah akan menjadi hal kedua, karena akhirnya dia bisa melakukan sesuatu yang berbeda dan juga dapat mempelajari sesuatu yang berguna untuk membuat game. Keesokan harinya, Dena akhirnya menemui Sato, berkomentar bahwa dia sedang tidak bertugas, sehingga dia ingin menunjukkan kota kepadanya. Keduanya menjelajahi kota dan mencicipi makanan lokal, semacam kencan. Sato kemudian bertanya kepada Dena bagaimana cara dia melantunkan mantranya, namun penjelasan yang dia dapatkan cukup membingungkan. Dena menjelaskan bahwa dia telah mempersiapkan dirinya seumur hidup untuk mempelajari sihir dan mulai serius belajar sihir 3 tahun yang lalu, dengan harapan suatu hari nanti dia bisa terbang. Sato menjawab bahwa akan luar biasa bisa terbang dengan sihir, sehingga suatu hari bisa berkencan di langit. Dena sedikit tersipu, namun dengan senang hati dia berkata bahwa Sato bisa mengandalkan dirinya agar itu terwujud. Mereka berdua melanjutkan perjalanan keliling kota, dan Zena membawanya ke fasilitas militer di mana mereka bisa melihat pinggiran kota dari ketinggian. Dari sana, Sato melihat beberapa menara, dan Zena menjelaskan bahwa itu adalah monolit yang bisa berfungsi sebagai baterai, kecuali jika ada serangan dari WRM. Tak lama kemudian, Dena membawanya ke kuil Palon di mana dia menunjukkan sebuah mural yang menggambarkan pahlawan melawan Raja Iblis. Dia menjelaskan bahwa pahlawan itu mudah dikenali karena dia membawa pedang suci, yang akan berubah menjadi biru saat diterima oleh pahlawan tersebut. Pada saat itu, mereka diganggu oleh pendeta wanita bernama Orna, yang memperjelas bahwa tidak selalu baik menggunakan pedang suci, karena hanya pahlawan yang dipanggil oleh kuil Palon yang bisa menghadapi Raja Iblis. Dena senang melihat pendeta itu dan memperkenalkannya kepada Sato sebagai pendeta besar Dewi Palon, namun sebenarnya putri dari seorang bangsawan. Setelah percakapan singkat, Sato penasaran dengan apa yang disebutkan, sehingga dia memutuskan untuk memeriksa gelar-gelar yang dimilikinya. Dia tidak menemukan gelar pahlawan, tapi dia terkejut menemukan gelar-gelar lain seperti pembunuh naga,
pemangsa bencana, dan bahkan pembunuh dewa. Dia segera memeriksa sejarahnya dan menemukan bahwa dia telah membunuh dewa naga bernama Kagla. Saat itulah Sato menyadari bahwa hujan bintang yang dia ciptakan bisa membunuh dewa. Dia menyadari bahwa itu seperti memiliki ceat, sehingga dia memutuskan untuk tidak melakukan apapun yang bisa menarik perhatian. Tak lama kemudian, Dena melanjutkan berbicara tentang para pahlawan, menjelaskan bahwa mereka dipanggil dengan upacara sihir besar, dan sejak serangan Raja Iblis 66 tahun yang lalu, upacara itu belum pernah dilakukan lagi. Mereka berdua teralihkan saat melewati kerumunan, dan melihat sekelompok orang melempari budak-budak setengah binatang yang sebelumnya telah dibantu oleh Sato. Seorang pendeta memprovokasi orang-orang dengan menyatakan bahwa para budak itu adalah iblis, sehingga dia menjual batu suci kepada orang-orang untuk menyerang mereka. Dena tidak tahan melihat begitu banyak karena kekejaman itu. Sato segera turun tangan dan melindungi para budak dengan sihirnya. Di sisi lain, Sato memeriksa sistem permainan dan menemukan pemilik budak serta kaki tangan yang terlibat dalam kekacauan tersebut. Satu persatu, dia membuat pingsan para kaki tangan dan menjauhkan mereka dari keramaian. Kemudian, dia mengungkap pelaku utama di hadapan semua orang. Dia menjelaskan bahwa pria itu meminjamkan para budaknya kepada pendeta Saon, berbohong tentang batu ilahi, dan mencoba mengambil uang semua orang. Selain itu, pria tersebut ingin menggunakan kuil Saon untuk menipu semua orang dan memulai pemberontakan melawan Count. Namun, yang tak terduga adalah seorang iblis sejati keluar dari tubuh pelaku utama, membuat orang-orang lari ketakutan. Dena bersiap siaga, sementara Sato mencoba menjauhkan para budak dari tempat itu, tetapi mereka menolak bergerak. Budak yang lebih tua menjelaskan bahwa mereka diberi perintah untuk tetap di tempat. Jika mereka bergerak, kalung mereka akan mencekik mereka. Namun, Sato menemukan bahwa budak-budak itu sebenarnya tidak memiliki pemilik karena pemilik mereka telah mati oleh iblis tersebut. Sebelum Sato bisa membawa mereka pergi, semua orang dipindahkan ke penjara bawah tanah oleh iblis, yang memisahkan mereka dan menjebak mereka dalam labirin. Sato tetap tenang dan memperkenalkan dirinya kepada para budak. Mereka memperkenalkan diri sebagai kucing, anjing, dan kadal karena mereka tidak memiliki nama. Sato mengakui bahwa itu agak rumit, jadi budak yang lebih tua memintanya untuk memberi mereka nama agar lebih mudah. Meski tidak pandai memberi nama, Sato memutuskan untuk memanggil budak yang lebih tua dengan nama Lisa, sementara budak kecil diberi nama Pochi dan Tama. Sato kemudian menawarkan kain dan air untuk membersihkan serta mendisinfeksi luka mereka, tetapi mereka tampak ragu. Lisa mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya menggunakan air dan obat-obatan pada mereka, dan bahwa Sato tidak perlu bersikap terlalu sopan. Melihat mereka tidak berniat menurut, Sato akhirnya memberi perintah, dan ketiganya pun menurut. Setelah membersihkan luka-luka mereka, Sato memberi mereka makan dan mempelajari peta labirin, yang ternyata lebih sederhana dari yang dia pikirkan. Lisa satu-satunya yang kurang dalam kemampuan bertarung, jadi Sato memberinya pedang, dan mereka mulai maju melalui labirin. Tama bertugas memberi peringatan jika melihat sesuatu di depan karena dia memiliki penglihatan yang lebih baik sebagai kucing. Sementara Pochi menggunakan indera penciumannya yang tajam untuk mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. Lisa, di sisi lain, memperhatikan bagian belakang. Tak lama kemudian, Sato mengalahkan monster pertama dengan senjata sihirnya, dan menggunakan bagian dari monster itu untuk membuat tombak untuk Lisa. Dia juga mengumpulkan inti monster, menjelaskan bahwa itu laku dijual di pasar. Sato memutuskan untuk memutuskan rantai budak dan meminta Lisa mengajari Pochi dan Tama cara mengumpulkan inti monster. Sato kemudian menyadari bahwa selama mereka bersamanya, para gadis tidak mendapatkan pengalaman dan tidak naik level. Oleh karena itu, dia secara bertahap melibatkan mereka lebih banyak dalam pertempuran, membuat mereka membantu mengalahkan monster. Setelah mengalahkan banyak monster, Lisa naik ke level 6, sementara Pochi dan Tama naik ke level 5. Sato juga mendapatkan banyak keterampilan dan pencapaian baru. Seiring waktu, para gadis mulai mampu mengalahkan monster tanpa bantuan Sato. Mereka menjadi sangat dekat dengannya,
membuat Sato khawatir tentang apa yang akan terjadi saat mereka keluar dari labirin. Suatu hari, Tama melihat dinding aneh dan Sato menyadari bahwa itu adalah pintu tersembunyi. Dari pintu itu muncul monster serigala tak mati dengan level 40, yang segera menyerang. Sato dengan cepat menggunakan kemampuannya untuk memasang jebakan, menjatuhkan monster itu ke dalam lubang. Hal ini memungkinkan mereka untuk terus maju sampai mereka menemukan area penuh sarang laba-laba dengan orang-orang yang terjebak di dalamnya. Sato dan para gadis bergegas membebaskan orang-orang tersebut, termasuk Jin Belton, seorang pria dari keluarga terhormat. Dia meyakinkan mereka bahwa jika mereka berhasil mengeluarkannya dari labirin, mereka akan mendapatkan hadiah. Mereka juga menyelamatkan seorang pedagang budak dan terakhir seorang pemuda pirang yang sebelumnya menganiaya Pochi dan Tama. Pemuda itu mencoba merebut belati milik Pochi untuk membebaskan dirinya dari jaring laba-laba, tetapi Pochi menolak dengan ketakutan, menjelaskan bahwa belati itu milik tuannya. Pemuda itu marah dan menghina Pochi, membuat Sato mendekatinya dan mengatakan bahwa dia tidak berniat membantu pemuda itu. Kelompok tersebut terus maju hingga mereka menemukan lebih banyak orang yang diserang oleh monster. Sato segera memerintahkan para gadis untuk mengalihkan perhatian monster dengan obor agar menjauh dari orang-orang lain, sementara Lisa diperintahkan untuk menyerang inti monster untuk menghancurkannya. Sementara para gadis melindungi orang-orang, Sato bertemu kembali dengan Zena, yang memeluknya dengan lega. Pendeta wanita Orna kemudian mendekati mereka. Sato menyadari bahwa dia tampaknya mengetahui titik lemah monster. Sato kemudian menjawab bahwa benar, karena Lisa yang mengajarinya bahwa Slime memiliki inti, dan mereka bisa dikalahkan jika inti tersebut dihancurkan. Gadis-gadis dan Lisa kembali berkumpul dengan protagonis, dan ketika melihat Zena, mereka berterima kasih padanya karena telah melindungi mereka sebelumnya. Tama memperhatikan tempat tersebut dan sekali lagi mengatakan kepada Sato bahwa ada sesuatu yang aneh dengan dindingnya. Sato pun mengecek dan menemukan bahwa itu adalah pintu tersembunyi. Namun, sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, beberapa prajurit mengumumkan bahwa mereka telah menemukan peti harta karun. Saat peti itu dibuka, iblis yang telah mengurung mereka muncul, membuat semua orang bersiap untuk menyerang. Namun, iblis tersebut menggunakan sihir ilusi untuk membuat manusia saling menyerang satu sama lain. Meskipun demikian, protagonis, Arisa, dan gadis-gadis cepat menyadari bahwa bahkan sihir level menengah tidak berdampak pada iblis tersebut. Sato memperhatikan bahwa iblis itu mungkin menggunakan sihir pelindung, karena levelnya hanya 36. Sebelum bisa melakukan sesuatu, Sato tiba-tiba diserang oleh serigala yang keluar dari pintu tersembunyi yang disebutkan oleh Tama. Sato dengan cepat membuat jebakan yang membuat mereka berdua jatuh ke dalam lubang. Di lantai yang kosong, Sato tidak menahan diri dan memutuskan untuk menggunakan pedang sucinya untuk melawan serigala tersebut. Dia segera mengalahkan serigala itu, tetapi menemukan bahwa menggunakan pedang suci menyebabkan kerusakan pada dirinya, sehingga dia memutuskan untuk menyimpannya setelah pertarungan selesai. Setelah itu, Sato kembali ke kelompoknya, kali ini dengan memakai topeng naga dan wig yang dibelinya sebelumnya. Dengan ini, dia bisa menggunakan seluruh kekuatannya tanpa khawatir, lalu mulai menyerang iblis tersebut dengan melemparkan batu-batu. Kekuatan Sato begitu besar sehingga batu-batu itu melesat seperti proyektil, dan dalam waktu singkat, dia berhasil mengalahkan iblis tersebut. Namun, sebelum jatuh, iblis tersebut memanggil tuannya, yang merupakan bagian dari lingkaran dalam Raja Iblis, yaitu iblis level 62. Iblis ini memakan iblis yang memanggilnya dan menantang semua orang untuk melawannya. Dengan cepat, iblis tersebut memisahkan semua orang, dan hanya Sato yang tersisa untuk melawannya. Setelah menyerang Sato dengan berbagai cara, iblis tersebut terkesan dengan ketahanan Sato. Sato mencoba menggunakan pedang sucinya, tetapi itu tidak berhasil karena pedang tersebut tidak mengenalinya sebagai pahlawan. Dia kemudian memutuskan untuk menggunakan tongkat sihirnya untuk melancarkan serangan magis, dan terkejut melihat bahwa satu serangan berhasil menjatuhkan iblis itu. Semua orang kagum, berpikir bahwa Sato menggunakan sihir tingkat tinggi,
padahal sebenarnya dia hanya menggunakan sihir dasar. Sato melanjutkan serangannya dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan pedang suci lagi. Meskipun dia tidak memiliki gelar pahlawan, gelar pembunuh dewa miliknya memungkinkan dia untuk mengalahkan iblis tersebut. Akhirnya, semua orang berhasil keluar dari labirin dengan selamat, dan Sato kembali bertemu dengan Lisa dan gadis-gadisnya. Setelah pengalaman kacau tersebut, Sato mendapatkan banyak gelar baru, termasuk gelar pahlawan yang sangat dinantikan. Lisa dan gadis-gadis tersebut tidak ingin berpisah darinya, sehingga pedagang budak yang mereka selamatkan sebelumnya mengurus dokumen agar mereka bisa menjadi milik Sato. Pedagang itu juga menyebutkan bahwa ada budak yang belum terjual, dan disitulah mereka bertemu Lulu dan Arisa. Arisa mengejutkan Sato ketika dia menyebut namanya dengan cara yang biasa digunakan di Jepang. Sato langsung memeriksa kecurigaannya dengan membisikkan sesuatu dalam bahasa Jepang kepada Arisa, dan seperti yang diduganya, Arisa memahaminya sepenuhnya. Akhirnya, Sato membuat kontrak untuk Lulu dan Arisa, yang untungnya bisa akrab dengan gadis-gadis lainnya. Namun, Sato memutuskan untuk tidak menanyakan lebih lanjut tentang Jepang kepada Arisa untuk saat ini, dan membawa semua orang pergi makan malam. Sebagai budak, mereka tidak pernah diberi makan dengan baik sebelumnya. Jadi mereka sangat bersemangat saat akhirnya bisa menikmati makanan yang layak untuk pertama kalinya. Sato senang melihat mereka makan dengan bahagia, tetapi dia juga memperhatikan bahwa mereka semua masih mengenakan pakaian budak. Dia kemudian pergi sebentar untuk membeli beberapa pakaian baru untuk mereka. Setelah mendapatkan semuanya, Sato juga membeli camilan untuk Lisa, tetapi di jalan, dia bertemu dengan sekelompok anak-anak beasman di gang. Dia memutuskan untuk memberikan makanan itu kepada mereka, lalu kembali kepada gadis-gadis yang sangat bahagia mendapatkan pakaian baru. Akhirnya, Sato kembali. Sato tiba di penginapan dan bertanya kepada pemiliknya apakah ada kamar kosong untuk para gadis. Sang pemilik menjawab bahwa sayangnya semua kamar sudah penuh. Dan Sato memperhatikan bahwa semua orang di penginapan tampak menunjukkan sikap bermusuhan terhadap para gadis setengah manusia. Sato meminta Martha untuk membawa gadis-gadis itu ke kamar, sementara dia akan berkemah di luar bersama yang lainnya. Namun, Arisa menghentikannya dan dengan tulus bertanya kepada pemilik penginapan apakah ada gudang atau kandang yang bisa mereka gunakan. Dia menjelaskan bahwa para gadis telah membantu menyelamatkan banyak manusia di labirin, dan meskipun mereka tidak menerima medali atau penghargaan, mereka pantas mendapatkan belas kasih. Melihat hal itu, sang pemilik akhirnya setuju untuk membiarkan mereka menggunakan kandang, dan Arisa berhasil menenangkan suasana di penginapan. Oleh karena itu, Sato menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk Lisa dan gadis-gadis itu. Tak lama kemudian, dia kembali ke kamarnya bersama Lulu dan Arisa. Namun, dia sangat bingung ketika melihat mereka menunggunya tanpa pakaian, siap menawarkan layanan mereka. Sato berusaha sebaik mungkin untuk tidak bereaksi dan mengatakan bahwa itu tidak diperlukan, lalu menyiapkan tempat tidurnya untuk tidur. Lulu mulai menangis, dan Sato bisa menyimpulkan bahwa dia pernah mengalami pengalaman buruk sebelumnya. Jadi, dia menutupinya dengan selimut dan menjelaskan bahwa dia tidak perlu melakukan hal itu lagi. Mereka bertiga kemudian pergi tidur, tetapi Sato terbangun di tengah malam dalam kebingungan karena Arisa sedang menciumnya. Meski tidak sepenuhnya memahaminya, Sato merasakan ketertarikan dan hasrat yang kuat terhadap Arisa. Namun, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dengan segenap tekad, Sato mendekati Arisa dan mengatakan bahwa dia dilarang menggunakan sihir atau kemampuan apapun. Segera, dia menjauhkan Arisa dan memerintahkannya untuk menghentikan sihir apapun yang sedang aktif. Arisa tidak punya pilihan lain selain patuh, jadi Sato mengaktifkan kemampuan resistensi psikisnya dan meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. Setelah lebih tenang, Sato menyadari bahwa ini adalah kali kedua Arisa menggunakan sihir psikis, karena dia pernah menggunakannya sebelumnya untuk menenangkan suasana bermusuhan di penginapan. Sato bertanya apa yang Arisa rencanakan dengan menggunakan sihir psikis padanya, dan Arisa mengaku bahwa dia ingin menyenangkannya karena dia jatuh cinta pada Sato sejak pertama kali melihatnya. Sato tidak terlalu terkesan,
tetapi dia terkejut melihat kemampuan Arisa. Arisa kemudian mengungkapkan bahwa dia juga berasal dari Jepang seperti Sato, tetapi bereinkarnasi di kerajaan Kubor dengan semua ingatannya utuh. Karena Sato memiliki rambut hitam, Arisa mengira bahwa dia bukan bereinkarnasi, melainkan dipanggil ke dunia ini sebagai pahlawan. Sato terkejut, tetapi Arisa menjelaskan bahwa Sato adalah orang Jepang kedua yang dia temui di dunia ini. Kakek buyut Lulu juga berasal dari Jepang, itulah sebabnya Lulu memiliki penampilan yang menarik layaknya seorang idola di Jepang. Namun, Arisa berkomentar bahwa orang-orang di dunia ini tidak menganggapnya menarik. Setelah meninggalkan topik itu, Arisa bertanya apakah Sato bereinkarnasi atau dipindahkan ke dunia ini, tetapi Sato tidak terlalu yakin. Ketika Arisa menjelaskan apa yang terlibat dalam pemanggilan, Sato mengakui bahwa tidak ada yang dia sebutkan berlaku untuk dirinya. Arisa kemudian bertanya apakah Sato pernah bertemu dengan dewa, tetapi dia menjawab tidak dan juga tidak berada dalam lingkaran pemanggilan ketika muncul di dunia ini. Setelah melewatkan pembicaraan itu, Sato beralih ke topik yang lebih pribadi dan bertanya kepada Arisa bagaimana dia menjadi seorang Buddha. Arisa menceritakan bahwa dia mencoba menggunakan pengetahuannya sebelum bereinkarnasi untuk membawa kekayaan bagi negaranya, tetapi sayangnya, dia gagal. Dia mengaku bahwa dia sebenarnya adalah seorang putri, dan awalnya semuanya berjalan dengan baik, tetapi kemudian semuanya mulai berantakan. Konflik pun pecah, dan akhirnya negara lain menaklukkan negerinya, yang membuatnya sangat tertekan dan menyalahkan perbedaan dunia. Ketika negara mereka ditaklukkan, raja, pangeran pewaris, dan para selirnya dieksekusi untuk menenangkan situasi, dan para penyihir kekaisaran memaksa satu-satunya yang selamat menjadi Buddha. Namun, suatu hari, seorang iblis muncul entah dari mana, menghancurkan istana dan kota. Desa tempat tinggalnya terbakar, jadi dia melarikan diri ke pegunungan bersama Lulu, dan mereka hampir mati di sana sampai seorang pedagang budak menemukan mereka. Sato akhirnya memahami kisah Arisa dan mulai mengerti lebih dalam tentangnya. Keesokan harinya, Sato memberikan kantong uang kepada para gadis untuk membeli pakaian dan barang-barang yang mereka butuhkan. Dena bertanya apa yang akan Sato lakukan, dan dia menjawab bahwa dia akan mencari pekerjaan sambilan serta mencari penginapan yang mengizinkan setengah manusia, karena Lisa dan gadis-gadis itu tidak bisa tinggal di kandang penginapan selamanya. Dena memutuskan untuk menggunakan hari liburnya untuk menemani Sato, dan mereka bertemu dengan Nana yang memperkenalkan berbagai penginapan di seluruh kota. Namun, tidak ada yang membuat Sato puas, karena semuanya tampak mencurigakan atau memiliki reputasi buruk. Nana pun memutuskan untuk mencari lebih banyak penginapan. Di kantornya, dia akan memberitahu jika menemukan sesuatu pada sore hari. Sato kemudian bertanya apakah dia ingin makan malam di suatu tempat, dan Nat menyarankan untuk mengunjungi pasar loak yang baru dibuka di alun-alun. Mereka berdua mengikuti saran tersebut dan mengunjungi pasar bersama-sama. Tetapi di sana para gadis dan lainnya menemukan sang Sato sedang mengenakan pakaian baru. Arisa juga memiliki pakaian baru dan mengubah warna rambutnya sebagai tindakan pencegahan karena rambut ungu dianggap buruk di kota tersebut. Pada akhirnya, setelah membeli beberapa barang, mereka semua pergi bersama-sama untuk menonton pertunjukan di panggung terbuka. Para gadis tidak terlalu memperhatikan pertunjukan, tetapi Sato fokus pada cerita karena sepertinya berdasarkan peristiwa nyata. Cerita tersebut mengisahkan strategi dari Marquis Muno di mana Sato Zen adalah seorang penyihir plebeyan yang memiliki hubungan romantis dengan Putri Lilti, yang tunangannya, Marquis Muno, membunuh seluruh keluarga Z. Zen akhirnya dibunuh oleh seorang pelayan putri. Pada akhirnya, sang putri mengambil nyawanya sendiri, memberikan rasa pahit pada cerita tersebut. Namun, Sato dari cerita itu kembali sebagai makhluk undead dan membantai seluruh anggota istana Marquis. Tepat sebelum ia mengambil nyawa sang Marquis, seorang paladin muncul dan membunuh Z. Tak terduga, kepribadian Marquis berubah sebelum akhirnya mati akibat kutukan yang ia dapatkan dari gelarnya. Hasil cerita tersebut berakhir dengan akhir yang membingungkan. Tak lama setelah itu, seorang wanita memberitahu Sato bahwa naskah asli sebenarnya berbeda. Dia menjelaskan bahwa dalam cerita aslinya,
Paladin membunuh Zen setelah Zen membalas dendam pada Marquis. Namun, para bangsawan tidak menyukai akhir tersebut, sehingga cerita diubah menjadi yang mereka tonton, yang membuat alur cerita membingungkan. Dalam kisah aslinya, Putri Lilena adalah seorang plebeyan, dan Marquis hanya menculiknya meskipun dia sudah menikah. Sato kembali ke para gadis tak lama setelah itu, dan Arisa dengan penuh semangat berbicara tentang cerita tersebut, tampak sangat terpesona. Dena mengaku bahwa dia menangis ketika sang putri mengakhiri hidupnya setelah kematian Z. Namun, Arisa menjawab bahwa sang putri seharusnya menggunakan pedangnya untuk membalas dendam pada Marquis karena kematian tidak ada gunanya dan semuanya adalah kesalahan Marquis. Dena berargumen bahwa sang putri melanggar janjinya pada perjodohan antar keluarga, sehingga itulah penyebab sebenarnya dari tragedi tersebut. Arisa kemudian bertanya apakah dia lebih suka menikah dengan orang yang dipilih keluarganya daripada dengan Sato. Pertanyaan ini membuat Zena terkejut, dan dia menjelaskan bahwa dia tidak memiliki ikatan apapun. Arisa menuduh Zena bergabung dengan militer untuk menghindari perjodohan karena ada jaminan 5 tahun dinas. Meski begitu, Arisa memperingatkan bahwa Zena harus siap untuk mengorbankan segalanya demi orang yang dia cintai, atau itu bukanlah cinta. Dena masih ragu dengan gagasan menolak kehendak keluarganya, tetapi Arisa mengatakan bahwa jika dia hanya akan menjadi gadis baik, seseorang akan mencuri pria yang dia inginkan. Hal ini sangat mempengaruhi Sena, sehingga Sato turun tangan dan menegur Arisa, yang kemudian meminta maaf kepada Sena. Perdebatan ini bahkan membuat para gadis menangis, sehingga Sato memutuskan untuk membeli makanan untuk menghibur mereka. Sato dan Zena kembali berduaan dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota, tetapi tiba-tiba mereka bertemu dengan rekan-rekan Zena yang terluka parah. Mereka menjelaskan bahwa ada pertempuran dengan semut serangga, tetapi sebelum itu mereka melihat sekelompok pria tikus melintasi perbatasan. Seorang pria di depan mengenakan baju besi merah, dan mereka menduga bahwa orang-orang itulah yang menarik perhatian monster-monster tersebut. Dena merawat mereka dengan sihirnya dan mengatakan bahwa dia akan pergi untuk merawat korban lainnya. Di sisi lain, para gadis tiba-tiba mendekati Sato dengan bangkai seekor semut terbang, berseru dengan gembira bahwa mereka menemukan mangsa. Sato memeriksa peta dan menyadari bahwa sekelompok besar semut serangga sedang menuju kota. Jadi dia memerintahkan para gadis untuk mengambil senjata mereka dan meminta Arisa untuk membawa Lulu pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, semut-semut terbang mulai menyerang kota, tetapi sebagian besar tidak bisa menembus karena pelindung kota. Pochi dan Tama bertanggung jawab melindungi penginapan, dan Sato membuat barikade dengan Lisa, mengalahkan semua monster. Para prajurit kota mendekat dan juga mengeliminasi para monster. Namun, Sato menyadari bahwa beberapa semut telah masuk ke tempat kerja Nat, sehingga dia masuk untuk menyingkirkan semut-semut tersebut. Di sana, dia melihat Nat bersembunyi di ruang bawah tanah, tapi tidak bisa keluar karena tangga dipenuhi asam. Sebelum Sato sempat melakukan apapun, bos Nat menggunakan sihir untuk mengeluarkannya dari sana. Setelah semuanya tenang, Nat mengucapkan terima kasih kepada keduanya. Nat memperkenalkan bosnya sebagai Yusar Toya, tapi dipanggil Yusa, dan Sato langsung menyadari bahwa dia adalah seorang elf, salah satu ras yang sangat populer dalam dunia fantasi. Tak lama setelah itu, Sato pergi mencari yang lainnya, tetapi bertemu dengan Lisa dan seorang penjaga yang mencoba mengambil inti-inti monster yang telah dikalahkannya. Penjaga itu berkata bahwa hukum mengharuskannya menjual inti-inti itu ke kota, jadi dia harus menyerahkannya. Sato bersikap hati-hati dan menjawab bahwa dalam hal itu, dia akan membuat tanda terima yang menunjukkan jumlah inti serta jumlah yang dibayarkan untuk mereka, lengkap dengan nama atau identifikasi lainnya. Penjaga itu marah dan merasa tersinggung, mengira Sato menganggapnya pencuri. Namun, Sato menjelaskan bahwa pedagang harus berhati-hati. Dengan kemampuan dan logika pedagangnya, Sato berhasil membuat penjaga itu menandatangani kontrak yang memastikan tidak ada penipuan. Pada akhirnya, penginapan menyiapkan makan malam khusus sebagai ucapan terima kasih karena telah melindungi mereka. Sato melihat bahwa Lulu masih merasa tidak enak badan, jadi dia khawatir dan memutuskan untuk mencari apotek. Dalam perjalanannya, dia menemukan bulu Shadow Owl, tapi dia tidak terlalu memedulikannya dan menyimpannya untuk nanti diberikan kepada para gadis. Namun, Sato terkejut saat melewati gang,
di mana dia melihat beberapa monster bayangan menyerang seseorang. Dia dengan cepat mengalahkan mereka dengan senjata sihirnya dan segera berlari untuk melihat korbannya, yang ternyata adalah seorang pria tikus berzirah merah. Pria tikus itu memperingatkan bahwa dia tidak akan bertahan lama, jadi dia memohon agar Sato menjaga sang putri. Melihat gadis yang dilindungi pria tikus itu, Sato segera memberikan pertolongan pertama dan membawanya ke rumah Nat dan Yusa. Dia menjelaskan bahwa dia membawa seseorang yang dikenal Yusa, lalu menunjukkan gadis yang dibawa oleh pria tikus itu. Ternyata, gadis tersebut juga seorang elf, dan Liza langsung mengenalinya sebagai Miss Arania Boleman atau Mia. Segera setelah itu, mereka mencari pendeta untuk merawat luka pria tikus tersebut. Keesokan harinya, Sato mengunjungi mereka, dan Nat menjelaskan bahwa gejala yang dialami Mia mirip dengan kekurangan kekuatan sihir yang berkepanjangan. Sato memeriksa keadaan Mia dan menemukan bahwa dia berusia 130 tahun, tetapi masih dianggap sebagai anak-anak di kalangan elf. Mia tidak sakit atau terluka parah, dan kekuatan sihirnya sedikit pulih meskipun masih rendah. Nat menyarankan bahwa ramuan mana bisa mempercepat pemulihannya, namun ramuan tersebut sangat mahal. Meskipun begitu, meski mereka tidak bisa membelinya, mereka bisa membawanya ke tempat yang kaya akan mana seperti jalur le atau mata air alami. Tak lama kemudian, Mia akhirnya bangun. Jadi, mereka berdua pergi menemuinya untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan situasinya. Ketika melihat Sato, Mia bertanya apakah dia menggunakan roh, tetapi Sato menjawab bahwa dia belum pernah melihat satu pun. Nat menjelaskan bahwa hanya orang-orang dengan penglihatan spiritual yang bisa melihat roh, dan ketika memeriksa informasi tentang Mia, Sato menemukan bahwa dia memiliki kemampuan tersebut. Tak lama setelah itu, Sato bertanya seperti apa roh-roh itu, tapi Mia hanya menjawab bahwa mereka lembut dan bercahaya. Setelah menghabiskan sore bersama Mia dan belajar lebih banyak tentang roh dan bahasa elf, Sato kembali kepada para gadis dan menceritakan tentang sang putri. Mereka semua sangat bersemangat mendengar cerita tersebut. Jadi Sato membawa mereka untuk bertemu Mia pada sore itu. Sementara mereka saling berkenalan, Sato berbicara dengan Nat. Dia bertanya apakah Sato memiliki kereta. Sato menjawab bahwa dia hanya memiliki kuda, tapi kuda-kuda itu kabur karena hujan bintang. Nat kemudian menawarkan sebuah kereta, karena seorang pedagang yang dikenal bosnya akan segera pensiun dan menjual kereta dengan 2 kuda. Sato ragu sejenak dan mempertimbangkan untuk menolak tawaran itu karena dia tidak memiliki pengalaman mengendarai kereta. Namun, Lulu memberitahu bahwa dia pernah mengendarai kereta kuda sebelumnya, sehingga akhirnya Sato menerima tawaran itu, dengan mengandalkan Lulu untuk mengajarinya. Keesokan harinya, Sato dan para gadis pergi keluar untuk latihan berkemah dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di alam. Setelah menetap di suatu tempat, mereka melakukan berbagai kegiatan di alam terbuka seperti mengumpulkan bahan-bahan dan bahkan melakukan pertukangan. Selama waktu berkemah, Sato menerima kunjungan dari anak-anak beasmen yang pernah dia beri makan, dan mereka memberinya 1 set buah-buahan dan biji-bijian yang beragam sebagai tanda terima kasih atas makanan hari itu. Sato menerima bijinya sebagai permintaan maaf atas gangguan yang terjadi, tetapi dia tidak membiarkan mereka pergi dengan tangan kosong dan memberi mereka banyak daging kering untuk dimakan setelah perkemahan. Sato kembali ke kota dan menyelesaikan dokumen kereta yang sekarang secara resmi menjadi miliknya. Arisa mengusulkan agar mereka menggunakan kereta untuk membawa Mia kembali ke rumah karena desa elf terletak di tenggara kerajaan Shiga. Sato tidak keberatan dengan ide tersebut, tetapi ia mengusulkan untuk bertanya kepada Liza terlebih dahulu ketika ia kembali. Sementara itu, Lulu bertugas mengajarkan cara mengemudi kereta, tetapi ia masih tampak agak malu dan canggung karena statusnya sebagai budak. Namun, Sato berhasil membuat Lulu merasa lebih percaya diri dalam waktu singkat, dan dia belajar mengemudi kereta dengan sukses. Namun, cuaca tiba-tiba berubah, dan di sepanjang perjalanan, Sato mendeteksi kehadiran yang kuat, yang ternyata berasal dari burung hantu hitam. Burung itu terbang, jadi Sato memutuskan untuk kembali kepada yang lain. Saat tiba, dia melihat Mia sudah jauh lebih baik karena Liza telah memberinya beberapa ramuan yang sangat membantu. Sato sekali lagi melihat burung hantu hitam itu mengawasi mereka dari atap, jadi dia memutuskan untuk masuk ke rumah Nana bersama para gadis. Di sana, dia bertemu dengan Mise, manusia tikus yang telah menyelamatkan Mia, yang masih dalam masa pemulihan. Mise bercerita bahwa beberapa penyihir dari desa elf mereka telah menculik Mia dan menahannya di sebuah tempat bernama Kuna. Saat Mia berhasil melarikan diri, dia bertemu dengan Mise yang menyelamatkannya, dan bersama dengan teman-temannya, mereka berusaha membawanya ke kota seru untuk bertemu dengan Yusa. Namun,
Semut terbang yang menyerang kota dikirim oleh para penyihir yang menculik Mia. Sato belum mengerti mengapa Mia diculik, tetapi dia merasa bahwa Liza mengetahui sesuatu. Namun, karena Liza tampaknya tidak ingin berbicara, Sato memutuskan untuk tidak menanyakannya. Tiba-tiba, terdengar kegaduhan di dalam rumah, tetapi ketika mereka memeriksa, ternyata para gadis hanya ketakutan karena badai. Sato merasa lega, tetapi dia memperhatikan bahwa Tama terus menatap ke arah tertentu. Saat Sato melihat ke arah yang ditatap Tama, dia menyadari bahwa burung hantu yang tadi sudah berada di dalam rumah. Dengan suara petir besar, burung hantu hitam itu berubah menjadi seorang penyihir kuat. Penyihir tersebut segera menggunakan sihir psikisnya untuk membuat semua orang bingung. Tetapi Arisa berhasil mematahkan pengaruh sihir itu dengan sihirnya sendiri. Sato lalu meningkatkan kekebalannya. Setelah itu, dia memeriksa informasi tentang penyihir tersebut, yang ternyata bernama Zen, sama seperti pahlawan dalam cerita yang mereka lihat sebelumnya. Zen menyatakan bahwa dia datang untuk Mia, tetapi Sato dengan tenang berdiri di antara mereka berdua dan memperingatkan Zen bahwa dia tidak memiliki urusan dengan para pedagang. Namun, Zen berasumsi bahwa Sato mungkin keturunan seorang pahlawan karena menganggap luar biasa bahwa Sato bisa menahan sihir psikisnya tanpa masalah. Sato hanya mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan Mia dibawa pergi tanpa persetujuannya. Tetapi Zen menjawab bahwa dalam hal ini dia harus menghabisi mereka semua. Melihat bahwa para gadis tertidur karena sihir Zen, Sato merasa bebas menggunakan kekuatannya tanpa menahan diri. Dia segera meluncurkan serangan ke arah Zen menggunakan keterampilan seni bela dirinya. Tetapi Zen menangkapnya dengan mengendalikan bayangan, terkesan dengan kekuatan Sato. Liza dan Arisa menyerang penyihir tersebut, dan gangguan itu cukup untuk membuat Sato melepaskan diri dari cengkeraman Zen. Mia meminta mereka untuk melarikan diri, tetapi Arisa menjawab bahwa prioritas mereka adalah menyelamatkan Mia, karena itulah yang diinginkan tuannya. Setelah itu, Arisa diam-diam mempersiapkan serangan, sementara Sato mengulur waktu. Setelah berhasil mengalihkan perhatian Zen cukup lama, Sato menyingkir dan Arisa meluncurkan serangan yang begitu kuat hingga rambutnya kembali ke warna aslinya. Zen hampir saja menangkis serangan itu dan berkomentar bahwa serangan itu nyaris mengenainya, serta bahwa dia tidak menyangka Arisa memiliki kemampuan unik seperti itu. Melihat rambut Arisa yang berwarna ungu, Zen berasumsi bahwa Arisa juga merupakan reinkarnasi. Arisa pingsan karena kelelahan, dan Zen berkomentar bahwa kekuatan yang lebih besar dari kemampuan akan membawa kehancuran. Dia memperingatkan Sato bahwa jika dia ingin mencegah Arisa menjadi mainan para dewa, dia harus memastikan bahwa Arisa tidak menggunakan kemampuan uniknya. Setelah mengatakan itu, Zen memutuskan untuk pergi dan mengendalikan bayangannya untuk membawa Mia bersamanya. Sato tidak bisa menghentikannya, tetapi Zen menjelaskan bahwa Sato bisa mengunjungi Kuna jika dia tidak takut mati. Tanpa membuang waktu, Sato memberi instruksi kepada para gadis tentang apa yang harus dilakukan, dan segera melompat ke portal bayangan yang diciptakan oleh Zen. Sato memasuki area kosong di mana bahkan peta tidak tersedia. Namun, dengan caranya sendiri, Sato berhasil memecahkan sistem dan keluar dari tempat itu, memasuki apa yang tampaknya adalah sebuah kastil. Zen terkejut melihat Sato di sana, tidak percaya bahwa Sato berhasil melarikan diri dari penjara bayangannya. Sato menjelaskan bahwa dia menggunakan amulet cahaya membuat sihir tidak berfungsi padanya. Namun Zen mengatakan bahwa ujian harus diberikan secara adil dan dia tidak bisa curang. Hanya mereka yang telah menaklukkan Cuna yang bisa mencapai tempat itu, dan hanya seorang pahlawan yang bisa melakukannya. Zen menyatakan bahwa hanya seseorang seperti itu yang akan mendapatkan hak untuk bertarung dengannya, Raja Abadi, yang tidak akan pernah bisa mati selama dia memiliki perlindungan dari Tuhan. Satu mencoba berlari ke arah Mia, tetapi Zen mengirimnya keluar dari aula utama, meninggalkannya di luar Cuna, yang ternyata merupakan pohon raksasa. Tanpa membuang waktu, Sang Sato mengalahkan semua monster di jalannya sampai dia tiba di pintu masuk, di mana ada teks dalam bahasa elf. Menggunakan kemampuan khusus, dia berhasil membaca bahwa tempat itu merupakan institut pelatihan elf,
sehingga mekanisme pendukung kehidupan hanya akan berfungsi dengan elf. Tidak ada pembatasan bagi siapapun yang ingin memasuki area pelatihan, tetapi mereka harus melakukannya dengan kehati-hatian. Sato memutuskan untuk mengikuti aturan karena dia tidak ingin dihukum. Saat masuk, dia mengalahkan berbagai jenis musuh dan menemukan bahwa ada sekitar 200 lantai di tempat itu. Berbeda dengan labirin Seiryu, Chuna lebih mirip permainan, karena semakin jauh dia maju, semakin kuat musuh-musuhnya. Sang Sato terus maju sampai menemukan sebuah lantai di mana seorang peri sedang tidur dan terbangun dengan suasana hati yang buruk karena tidak memiliki kekuatan sihir. Namun, ketika melihat protagonis, peri itu menjadi sangat tertarik dan memintanya untuk menjadi miliknya. Sato menolaknya dengan tenang, tetapi peri itu tiba-tiba mengambil kekuatan sihir darinya dengan ciuman. Karena itu, peri tersebut merasa puas dan menunjukkan sebuah koridor tersembunyi menuju ruangan seseorang bernama Toras Yuya. Saat masuk, Sato melihat bahwa ruangan itu seperti laboratorium dan menemukan bahwa Tayuya adalah orang yang menciptakan Chuna. Dalam entry diari, Tayuya menceritakan bahwa Chuna diciptakan untuk menanamkan keinginan untuk bertahan hidup pada para elf yang dalam bahaya sebelum kematian mereka. Toras Yuya memutuskan untuk menyegel tempat itu sampai teman-temannya membutuhkannya lagi, dengan keyakinan bahwa suatu hari para elf akan memimpin ras-ras dunia kembali. Sato kini mengerti mengapa mereka membutuhkan Mia, jadi dia memutuskan untuk terus maju dan meminta peri itu membawanya ke lantai tertinggi yang bisa dicapainya. Peri tersebut kemudian memindahkannya ke lantai 100, di ruang kesatria penjaga, di mana dia menemukan trio gadis homunculus bersama seorang penjaga besar. Mereka bersiap untuk bertarung dengan tenang. Sato mengingat bahwa homunculus adalah kecerdasan buatan yang diciptakan dengan alkimia. Mereka menjelaskan bahwa untuk melanjutkan, Sato harus mengalahkan penjaga, tetapi Sato berhasil mengalahkannya dengan satu serangan. Kelompok homunculus kemudian berpisah, dan 2 dari mereka menyerah, meninggalkan nomor 7 sebagai pemimpin. Sato hanya membuatnya pingsan dan meninggalkannya di tempat yang aman untuk melanjutkan penyelidikannya. Saat terus maju, dia bertemu peri lain yang membawanya ke lantai 180. Sato mengalahkan semua musuh hingga mencapai puncak. Akhirnya, Zen mengakui bahwa dia tidak menyangka Sato akan sampai di sana secepat itu. Namun, dia mengatakan bahwa Sato tidak memiliki kredensial untuk menghadapinya, karena dia harus bertarung melawan musuh yang tidak bisa dikalahkan untuk mendapatkan gelar pahlawan. Hadiahnya adalah pedang suci bernama Hiar Horn, pedang yang hilang dan akan memberinya kemuliaan jika diperlihatkan kepada raja manapun. Zen kemudian membuat Sato menghadapi 3 penjaga dan 6 gadis homunculus. Dalam waktu singkat, Sato mengalahkan para penjaga tanpa masalah, tetapi dia berusaha untuk tidak melukai para homunculus. Namun, mereka terus bangkit meskipun sudah tidak mampu lagi. Sato bertanya mengapa mereka terus berjuang begitu keras untuk seorang tuan yang memperlakukan mereka seperti bidak. Mereka menjawab bahwa itu adalah keinginan mereka dan terus berjuang dengan segala yang mereka miliki. Sato akhirnya membuat mereka pingsan tanpa menyebabkan kerusakan serius. Ketika mengalahkan yang terakhir, dia memintanya untuk memenuhi keinginan tuannya. Saat kembali ke Zen, Zen memujinya atas penampilannya dan memberikan pedang suci sebagai hadiah. Sato menerima pedang itu bersama dengan gelar pahlawan dan memutuskan untuk bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Zen. Zen menjawab bahwa satu-satunya hal yang dia inginkan adalah menemukan seorang pahlawan yang bisa membunuhnya. Dia menjelaskan bahwa kehidupannya sebelumnya berakhir dengan kekejaman yang tidak adil, dan Tuhan memutuskan untuk mereinkarnasinya sebagai seorang bayi yang bereinkarnasi dengan orang tua yang terhormat dan menemukan pasangan yang terlalu baik untuknya. Dia berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Namun, dia bodoh karena berpikir bahwa kehidupannya yang baru akan memiliki akhir yang berbeda. Dia menyadari bahwa seorang bangsawan yang jatuh cinta pada istrinya menangkapnya dan mengeksekusinya dengan tuduhan palsu. Penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya kemudian menunjukkan kepala dari setiap anggota keluarganya tersebar di seluruh kastil, dan di bawah mereka tubuh istrinya seperti boneka yang rusak.
Zen kemudian mengubah sisa-sisa keluarganya dan orang-orang lain yang terbunuh di sana menjadi mayat hidup, mengancam keluarga yang telah merenggut semuanya darinya. Setelah membalas dendam, dia mencari cara untuk mengakhiri hidupnya agar bisa bersatu kembali dengan istrinya. Namun, berkah Tuhan tidak mengizinkannya, karena dia telah menjadi raja abadi malam hari. Zen kemudian meminta Sato untuk mengakhiri hidupnya sebelum dia menjadi raja iblis dalam jiwa. Sang Sato sekarang memahami keinginannya setelah mendengar kisah yang begitu tragis, sehingga tanpa ragu dia menggunakan pedang sucinya. Pedangnya sekarang bersinar dengan warna biru saat dia menikam Zen. Zen berterima kasih karena telah memenuhi keinginannya dan akhirnya meninggalkan kehidupannya untuk bersatu kembali dengan istrinya sekali lagi. Sato memperoleh gelar pembunuh makhluk abadi dan mengambil satu-satunya peninggalan dari Zen, yaitu cincin pernikahannya. Chuna kemudian memulai urutan penghancuran diri, sehingga Sato berlari untuk menyelamatkan Mia dengan menggunakan sistem darurat dari Chuna. Sato membuat Mia melarikan diri bersama 6 homunculus yang dia hadapi, tetapi hanya dia yang tinggal. Dengan cepat, dia menuju ke ruangan tempat dia meninggalkan homunculus nomor 7 untuk menyelamatkannya. Dengan dia dalam pelukannya, Sato berlari ke lantai tempat Aradia berada dan bertanya apakah ada cara untuk mengeluarkan mereka dari sana. Aradia menjawab bahwa jika dia memberinya kekuatan sihir dan biji, dia bisa memindahkan mereka ke pohon hampa di luar Chuna. Sang Sato teringat biji-bijian yang diberikan oleh anak-anak binatang sebelumnya, sehingga dia memberikan itu kepada Aradia dan juga memberinya semua kekuatan sihir yang dimilikinya. Dengan ini, Aradia berhasil mengeluarkan mereka dari tempat tersebut, dan Sato mulai berlari jauh sebelum reruntuhan Chuna mencapai mereka. Menggunakan banyak keterampilan, Sato berhasil melarikan diri bersama nomor 7. Tak lama setelah itu, dia akhirnya bersatu kembali dengan para gadis. Semuanya menyambutnya dengan air mata karena mereka sangat khawatir sejak dia pergi. Mia dengan resmi berterima kasih padanya untuk semua yang telah dilakukannya, dan Sato memperoleh gelar teman para elf. Di sisi lain, para homunculus juga berterima kasih kepadanya karena telah mengampuni mereka dan menyelamatkan mereka. Sato memberitahu mereka bahwa dia telah memenuhi keinginan Zen dan menyerahkan cincin yang ditinggalkan Zen. Melihat ini, para gadis berlutut di hadapannya dan bersumpah untuk mematuhinya sebagai tuan baru mereka. Tetapi sebelum bisa berada di sisinya, mereka membutuhkan waktu untuk membawa cincin pernikahan Zen ke makam istrinya. Meskipun begitu, nomor 7 tetap tinggal bersamanya. Jadi Sato memberinya nama Nana. Mereka semua kembali ke kota bersama-sama, dan Mia memberitahu Liza bahwa dia akan pulang. Sato berjanji untuk mengantarnya. Saat tiba di kota, Sato akhirnya bersatu kembali dengan Sena, yang juga menunggunya dengan sangat khawatir. Dena mengakui bahwa saat dia mendengar apa yang terjadi, dia hanya berpikir untuk mencarinya, tetapi dia hanya bertindak seperti anak kecil. Sato meminta maaf karena membuatnya khawatir dan mengaku bahwa dia ingin memberikan sesuatu padanya sebelum monster menyerang kota. Dia memberinya sepasang anting-anting yang mereka lihat pada hari mereka menonton pertunjukan di alun-alun, dan Zena menjadi sangat bahagia. Sato kemudian mengakui bahwa dia menerima pekerjaan untuk mengantarkan seorang anak elf yang diculik kembali ke rumahnya. Dena terkejut dan berpikir bahwa Sato tidak akan kembali, tetapi dia menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia pasti akan kembali dan akan membawa oleh-oleh dari perjalanan itu. Keduanya pun berjanji untuk bertemu lagi. Tak lama setelah itu, Sato kembali kepada para gadis yang sudah selesai berkemas. Mereka semua mengucapkan selamat tinggal pada kelompok tersebut, tetapi Zena tidak hadir dalam perpisahan itu. Meskipun begitu, kelompok tersebut akhirnya memulai perjalanan mereka menuju desa para elf. Namun, tidak lama setelah mereka meninggalkan kota, Dena mengejar kereta kuda dengan menunggangi kuda dan menghentikannya. Sato berbicara dengan Zena sendirian, dan dia mengakui bahwa dia tidak bisa menjadi seperti putri dari kisah yang meninggalkan keluarganya demi kekasihnya. Oleh karena itu dia tidak akan meminta untuk dibawa bersamanya. Namun, di musim semi, kakaknya akan menjadi dewasa dan pemimpin keluarga, dan setelah berbicara dengannya,
kakaknya setuju untuk membiarkannya melakukan apa yang diinginkan. Jadi ketika musim semi tiba, dia juga akan ikut. Kelompok tersebut kembali berangkat setelah perpisahan itu, dan Sato tidak bisa berhenti memikirkan tentang makan malam. Setelah beberapa waktu bepergian, semua orang berhenti untuk makan, dan Lisa menyiapkan camilan untuk perjalanan sebelum berangkat lagi. Arisa berkomentar bahwa dia akan menyimpan camilannya di item box, menjelaskan bahwa itu seperti inventaris dalam video game. Ini menggunakan sihir untuk memasukkan dan mengeluarkan barang, jadi jarang digunakan, tapi sangat berguna. Sato memutuskan untuk mendapatkan kemampuan itu dan membandingkannya dengan inventarisnya sendiri, menyadari bahwa itu berbeda. Meski begitu, dia memutuskan untuk mempelajarinya dengan hati-hati nanti, dan mengingatkan para gadis untuk menyelesaikan tugas mereka sebelum berangkat. Sato menyiapkan bantal agar mereka bisa bepergian dengan lebih nyaman, dan juga membuat boneka untuk anak-anak. Tak lama setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan panjang mereka. Sampai mereka berhenti lagi, Sato memutuskan untuk tinggal sedikit lebih lama agar kuda-kuda bisa beristirahat. Selain itu, dia ingin anak-anak bersenang-senang lebih lama, jadi sebagai permainan, dia memberi mereka misi untuk memeriksa beberapa batu di daerah tersebut. Pochi, Tama, dan Arisa berlari dengan penuh semangat untuk menjelajahi area itu, sementara Sato menghabiskan lebih banyak waktu dengan Mia dan yang lainnya. Namun, tak lama setelah itu, Arisa mencarinya dan menunjukkan bahwa dia menemukan sebuah batu story, sehingga mencurigai ada kuil di dekatnya. Sato sangat terkejut dan merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Tiba-tiba dia mendengar suara seorang wanita yang memanggil nama aslinya dan mengatakan kepadanya untuk tidak melupakan bahwa mereka akan selalu bersama. Suara wanita lain mengatakan bahwa tidak peduli dunia atau era mana, dia akan selalu menjadi Ichiro. Sang Sato mengingat dirinya sendiri saat masih kecil di sebuah kuil, bertanya kepada teman masa kecilnya apakah reinkarnasi itu nyata. Temannya menjawab bahwa itu nyata, tetapi tidak cukup hanya dengan bereinkarnasi. Tiba-tiba, Sato mengingat bahwa kuil itu berada di dekat rumah kakeknya. Gadis berambut aneh itu mengatakan bahwa hidup manusia dan dewa berbeda. Untuk bisa bersama, diperlukan intervensi ilahi. Di sana, Sato mengingat seseorang menari kagura, sebuah tarian yang didedikasikan untuk seorang dewi yang jatuh cinta dengan manusia. Sebelum dia bisa mengetahui lebih banyak, Arisa membangunkannya, berseru bahwa dia tidak boleh tertidur di tempat seperti itu. Setelah berpikir sebentar, Sato berkomentar bahwa itu tampaknya adalah travel gate yang rusak, sebuah pintu yang berfungsi untuk teleportasi. Arisa terkejut dan bertanya apakah dia bisa memperbaikinya, tetapi Sato menjawab bahwa itu mustahil dan memutuskan untuk kembali ke yang lain. Setelah hari yang begitu sibuk, perburuan membuat mereka lapar, jadi Arisa menawarkan makanan yang dia simpan di item box-nya. Tapi dia mengeluh bahwa itu tidak menjaga makanan tetap hangat. Perjalanan berlanjut, dan setiap hari Sato sibuk mempelajari sihir dari sebuah buku yang dia dapatkan setelah mengalahkan Zen. Sepanjang perjalanan, Sato meneliti rumus mantra, tapi dia terganggu ketika melihat di peta bahwa sebuah kereta yang berisi manusia tikus mendekat. Dia segera menghentikan kereta itu untuk melihat mereka, dan Mia sangat senang bisa bertemu mereka kembali karena rupanya mereka adalah teman Mise yang pernah menjadi umpan agar Mia bisa melarikan diri dari Chuna. Setelah pertemuan emosional itu, manusia tikus itu mendahului mereka untuk melakukan sesuatu, berjanji akan bertemu mereka lagi nanti. Oleh karena itu, Sato dan yang lainnya memutuskan untuk berkemah dan berburu sesuatu untuk makan malam. Mia membantu Sato dengan mantra-mantra baru yang ia rumuskan, dan semuanya sukses. Bahkan saat semua orang tidur, Sato terus mempelajari sihir untuk menciptakan lebih banyak mantra, dan dia juga memutuskan untuk membandingkan inventarisnya. Dengan kotak item yang disebutkan oleh Arisa, mereka mencoba menyimpan berbagai barang. Meskipun begitu, kotak item ternyata lebih rendah daripada inventarisnya. Namun, dia menyadari bahwa barang-barang yang disimpan di dalam kotak item berubah seiring waktu, sementara barang-barang yang disimpan di inventaris tetap dalam kondisi saat disimpan dan tidak berubah seiring waktu. Keesokan harinya,
Kelompok tersebut melanjutkan perjalanan sampai mereka bertemu kembali dengan manusia tikus. Ketika semuanya berkumpul, mereka memutuskan untuk mengunjungi makam manusia tikus yang mereka buat untuk menghormati mereka yang telah gugur melindungi Mia. Mia mendekati makam itu dan berterima kasih kepada semua yang telah membantunya. Kemudian dia melafalkan ritual suci agar mereka yang telah tiada beristirahat dengan tenang. Tak lama setelah itu, rekannya mendekati Sato dan memberinya sebuah lonceng, menjelaskan bahwa lonceng tersebut dibuat oleh elf. Karena Mia sudah mempercayainya, rekannya mengakui bahwa Sato layak untuk memilikinya. Manusia tikus berpamitan dengan kelompok tersebut. Dan setelah itu kelompok melanjutkan perjalanan mereka sampai mereka tiba di kota berikutnya. Saat tiba di sana, kebetulan mereka bertemu dengan seorang petugas yang pernah mencoba mengambil inti monster dari Lisa di Seryu. Petugas tersebut pergi setelah menyerang beberapa warga. Sato kemudian mendekati mereka dan menawarkan ramuan untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Mereka ragu untuk menerimanya karena ramuan itu terlalu mahal. Tetapi Sato bersikeras, dan akhirnya mereka menggunakan ramuan tersebut, pulih seketika. Sato merasa lega mengetahui bahwa ramuan itu bahkan bisa menyembuhkan patah tulang dan kembali ke kelompok setelah pasangan warga tersebut mengucapkan terima kasih. Arisa berkomentar bahwa Sato sangat murah hati, tetapi dia harus memastikan untuk menyimpan ramuan untuk situasi darurat. Sato menganggap itu ide yang bagus, sehingga ia memutuskan untuk belajar alkimia agar bisa membuat ramuannya sendiri. Tak lama setelah itu, ia memperoleh keterampilan formulasi dan mulai berlatih alkimia dan transmutasi. Setelah mempelajari yang diperlukan, Sato berhasil membuat ramuan pertamanya yang ternyata berkualitas tinggi. Namun, ia menemukan bahwa jika ramuan tersebut tidak disimpan dalam botol khusus, kualitasnya akan menurun. Ini karena botol-botol khusus tersebut memiliki lingkaran sihir yang dibuat dengan tinta khusus. Melihat bahwa bahan-bahannya hampir habis, Sato memutuskan untuk membeli lebih banyak. Jadi keesokan harinya mereka pergi ke kota terdekat, Kota Nu. Saat melihat peta, dia menyadari bahwa berbeda dengan Seryu, banyak area di peta yang kosong, jadi dia memutuskan untuk menyelidikinya nanti. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk pergi ke toko alkimia yang pemiliknya adalah seorang wanita bernama Len Maris. Sato bertanya tentang semua yang dia butuhkan, tetapi ketika menanyakan tentang botol khusus, Len Maris mengatakan bahwa dia tidak punya lagi karena pelanggan terakhir yang datang membeli semua botol sebelum dia tiba. Mereka memiliki surat perintah penyitaan dengan segel Vicero Sedum, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meski begitu, dia mengatakan bahwa jika Sato benar-benar membutuhkannya sekarang, dia harus pergi langsung ke pembuat tembikar untuk membelinya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Sato memutuskan untuk menundanya untuk hari itu dan sebagai gantinya melengkapi dirinya dengan beberapa mantra yang dia beli secara diam-diam. Pada malam hari, dia memutuskan untuk pergi ke area kosong yang dia lihat di peta sebelumnya dan menembus penghalang sihir di hutan. Saat masuk, bagian peta tersebut terbuka dan terungkap bahwa tempat itu disebut hutan ilusi. Meskipun menurutnya hutan itu biasa saja, dia juga menyadari bahwa ada orang yang mendekat, jadi dia mengira bahwa penyihir sudah mengetahui bahwa dia telah melintasi penghalangnya. Tak lama kemudian, dia diserang oleh prajurit-prajurit sihir dan murid penyihir tersebut, tetapi dia dengan mudah menghindari semua serangan sambil tetap tenang. Hal ini membuat murid penyihir tersebut gelisah. Tetapi Sato hanya memintanya untuk berhenti menyerang karena itu berbahaya. Tiba-tiba, seekor burung besar muncul dan mendarat di atas murid penyihir. Di atas burung tersebut, ada penyihir dari hutan ilusi yang bersujud di hadapan Sato dan memperkenalkan dirinya sebagai penjaga mata air mana di hutan ilusi. Segera dia menyadari bahwa penyihir tersebut sangat menghormatinya karena dia membawa lonceng yang diberikan oleh M. Penyihir tersebut meminta maaf atas sikap kasar muridnya karena tidak tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan utusan Bolen. Sato menjelaskan bahwa dia sedang merawat seorang elf dari klan Bolen, tetapi dia bukan seorang utusan. Tak lama setelah itu, dia bertemu dengan seorang murid penyihir, seorang gadis bernama Inimana atau Ine. Penyihir itu bertanya bagaimana perkembangan ramuan-ramuan mereka,
dan Ine menjawab bahwa tidak ada masalah, sehingga mereka dapat memenuhi perjanjian. Sato bertanya perjanjian apa yang dimaksud, dan penyihir itu menjelaskan bahwa mereka memiliki perjanjian dengan Count Kauha Hanou. Sebagai imbalan untuk menjaga para pencuri dan pemburu keluar dari hutan, mereka menyerahkan 300 botol ramuan khusus 2 kali setahun. Sato mengungkapkan minatnya untuk membuat ramuan, jadi penyihir itu mengatakan bahwa dia akan mengajarkan sebuah resep khusus. Setelah cukup lama belajar, Sato berpamitan dengan penyihir itu, yang menerangi jalannya di hutan menuju kota dengan sihir. Penyihir itu memberinya sebuah surat yang tampaknya harus dia serahkan kepada seorang raksasa. Sato menyimpan surat itu dan akhirnya kembali bersama yang lainnya. Keesokan harinya, Sato pergi ke sebuah kedai, tetapi sebuah percakapan antara 2 orang asing menarik perhatiannya. Dia mendengar bahwa mereka berbicara tentang batas waktu dan barang yang harus mereka hancurkan. Sebelum dia bisa mendengar lebih banyak, pemilik bengkel datang untuk membahas botol yang dimintanya. Pemilik itu menjelaskan bahwa ada banyak peraturan di kota, sehingga dia tidak bisa begitu saja membuat botol, tetapi dia menawarkan alternatif yaitu belajar membuat keramik di bengkelnya. Sato tiba-tiba berhenti mendengarkan karena dia kembali fokus pada percakapan 2 orang tadi. Salah satu dari mereka mengatakan kepada yang lain bahwa ketika dia menjadi wakil raja, dia berharap bisa menjadikan dirinya dan klannya sebagai asistennya sebagai balas budi atas kesetiaannya. Yang lain menjawab bahwa itu akan terjadi, tetapi mengklarifikasi bahwa dia tidak akan menjadi wakil raja karena rencananya adalah untuk menjadi penguasa wilayahnya sendiri. Sato mengabaikan percakapan itu, yakin bahwa itu hanyalah omongan bangsawan yang tak berarti. Keesokan harinya, dia dan para gadis memutuskan pergi ke bengkel untuk belajar membuat keramik. Tetapi Sato memeriksa peta dan menemukan bahwa Ine sedang dikejar oleh musuh. Mereka segera pergi untuk membantunya, karena ada sekelompok bandit yang mengejar ramuan perjanjian tersebut. Sato dan para gadis berhasil menghentikan musuh, sehingga Ine berhasil memasuki kota. Namun, begitu dia masuk, sekelompok bandit membuatnya kecelakaan, sehingga gerobaknya hancur bersama dengan ramuan-ramuannya. Setelah menghitung botol-botol yang tersisa, ditemukan bahwa dari 300 ramuan, hanya tersisa 120, sehingga masih kurang 180 untuk memenuhi perjanjian. Ine sangat terpukul, tetapi Sato menyarankan untuk menyerahkan yang ada terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan solusinya. Namun, ketika mereka menjelaskan situasinya, asisten wakil raja, Birkins, mengatakan bahwa mereka tetap membutuhkan 300 botol sebelum malam tiba. Sato merasa mengenali suaranya dan terkejut melihat bahwa Dosan, seorang pejabat yang pernah menyerang warga sebelumnya, berada di sampingnya. Meskipun Sato menawarkan berbagai solusi, Birkins dengan tegas menolak, mengatakan bahwa dia membutuhkan ramuan khusus dari penyihir tersebut. Seolah-olah dia ingin menggagalkan perjanjian itu, tetapi Sato menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Saat itu, dia mengenali suara mereka, menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang dia dengar berbicara di kedai sebelumnya. Sato akhirnya menyadari bahwa Birkins berencana menghancurkan hutan ilusi untuk membangun sebuah kota di sana. Dengan pemikiran itu, Sato meningkatkan semua keterampilannya hingga maksimal untuk mengatasi situasi tersebut. Akhirnya, dia berhasil meyakinkan Birkins untuk menerima pengiriman ramuan dengan kualitas yang sama seperti yang dimiliki penyihir itu, setelah mendapatkan kontrak tertulis. Sato kemudian berkumpul dengan para gadis yang telah mengumpulkan bahan-bahan, tetapi Ine memperingatkan bahwa akan mustahil untuk menyelesaikannya sebelum malam, karena meskipun mereka berhasil membuat ramuan, ramuan itu tidak akan berguna tanpa botol-botolnya. Saat itulah Sato menyadari bahwa alasan mengapa semua botol di toko-toko alkimia telah dibeli adalah karena ada seseorang yang mencoba menggagalkan mereka. Namun, Sato tidak menyerah. Dia pergi ke bengkel dan meminta pemiliknya untuk meminjamkan tungku. Setelah berpikir sejenak, pemiliknya setuju untuk membantu mereka, meskipun dia berpikir itu adalah tugas yang mustahil. Sato dan para gadis segera beraksi, mulai membuat botol-botol, sementara Arisa dan Mia menangani ramuan-ramuannya. Dalam waktu singkat,
Mereka berhasil membuat banyak botol, tetapi masalah muncul saat pengeringan karena botol-botol itu biasanya memerlukan 5 hari untuk mengering sebelum bisa dipanggang. Meski begitu, dengan semua pengetahuan yang dimilikinya, Sato menciptakan sebuah mantra untuk mengeringkan botol-botol tersebut secara instan. Semua orang bekerja keras dan saat senja tiba, semua botol sudah berada di dalam oven dan siap diproses. Mereka hanya perlu didinginkan, dan botol-botol itu akan selesai. Namun, tiba-tiba Dosan muncul bersama para pengikutnya dan menuduh mereka membuat botol tanpa izin. Karena ini, mereka menghancurkan oven sepenuhnya, merusak semuanya di dalamnya dan membuat para gadis sangat terpukul. Tak lama kemudian, kita mengetahui bahwa yang mereka hancurkan hanyalah sebuah jebakan yang ditinggalkan oleh Sato. Sebelum oven dihancurkan, dia menyimpan botol-botol itu dalam inventarisnya, lalu memindahkannya ke dalam M-box untuk menyesuaikan suhunya. Pada akhirnya, mereka mendapatkan semua botol dalam keadaan utuh. Menjelang akhir hari, Sato menghadap Birkin untuk mendapatkan tanda tangan dan stempel pada bukti penerimaan. Namun, Birkin menolak untuk menandatanganinya, hingga tiba-tiba Count Kujan muncul, menyatakan bahwa dia yang akan menandatanganinya. Kemudian, penyihir dari hutan ilusi juga tiba di tempat itu, karena Sato telah menggunakan hewan peliharaan Ine untuk berkomunikasi dengannya dan menceritakan situasinya. Count mengatakan kepada Birkin bahwa dia telah mendengar semua kejahatannya dan menyadari bahwa memberinya posisi itu adalah sebuah kesalahan. Dia mengatakan bahwa Birkin tidak layak menjadi asisten penguasa wilayah dan tidak akan lagi memiliki hak aristokrasi di wilayahnya. Pada saat itu, Birkin menyerang, tetapi serangannya sia-sia karena mustahil melukai Count di wilayahnya sendiri. Count kemudian mengatakan bahwa Birkin akan membayar dengan nyawanya atas pengkhianatannya. Namun, sebelum Count bisa menyerangnya, Sato menghentikan Birkin dan Dosan dengan cepat. Count terkejut dan bertanya mengapa Sato ikut campur. Tetapi Sato hanya menjawab bahwa itu karena ada anak-anak di sana. Setelah semuanya selesai, kelompok itu bersiap untuk pergi. Penyihir dan Ine berterima kasih kepada Sato dan sebagai tanda penghargaan, mereka memberinya sebuah lentera ajaib, serta Sato mendapatkan gelar teman penyihir. Akhirnya, Sato dan para gadis melanjutkan perjalanan mereka, merencanakan untuk melewati Baroni Muno. Dena menerima surat dari Sato dan sangat gembira hingga menceritakan kepada teman-temannya bahkan sebelum membacanya. Dalam surat itu, Sato menceritakan bahwa mereka telah bepergian ke Count Kuhano di sebelah barat Seryu dan perjalanan pertama mereka lebih sulit dari yang diharapkan. Meski begitu, mereka sudah terbiasa tidur di luar dan sangat menikmati petualangan mereka di dunia baru ini. Suatu malam, Sato membacakan sebuah buku untuk para gadis yang menceritakan kisah tentang 7 dewa yang turun dari langit. Seiring waktu, jumlah dewa itu menjadi 9. Yang ke-8 adalah Dewa Naga, yang sebenarnya sudah ada sebelum 7 dewa lainnya tetapi sedang tertidur. Yang ke-9 adalah Dewa Iblis, yang datang dari dunia lain. Karena sangat egois, ia menciptakan iblis-iblis yang menyembahnya. Iblis-iblis itu mengganggu ras-ras lain, sehingga manusia meminta kepada Dewi Muda untuk memberi mereka kekuatan untuk melawan iblis-iblis itu. Dewi Muda tersebut kemudian berdiskusi dengan Dewa Naga, yang mengajarinya mantra untuk memanggil para pahlawan, yaitu sihir harapan. Para gadis sangat senang dengan ceritanya, dan Sato menutup buku tersebut, menyadari bahwa mereka masih memiliki perjalanan panjang di depan.